dengan kebenaran, maka dia masuk surga. Tapi dia memutuskan sebuah perkara, udah tahu, udah jelas perkara yang berdasarkan dari bukti-bukti, dari keterangan-keterangan saksi yang sudah valid, ternyata bersalah, kemudian dinyatakannya tidak bersalah. Ya, apakah nanti kalau dia ceramah itu biasanya ada ahli, ada sohibi, ini adik temanana, ini kakaknya baik semana nih, dekat semana nih, bisa dikasih hukuman. Ya, oh ini tetanggana, orang tuanya pesan, kalau adik ente melanggar, nah, diingatkan saja. Ya, kalau dalam aturannya dia harus dihukum, ya harus dihukum. Rasulullah saja, seandainya Fatimah yang melakukan pencurian, nah, beliau yang langsung akan memotong tangannya. Ya, nah, kayak gitu seharusnya seorang qadhi itu. Ya, nah, tapi dalam khazanah Islam sering disebut dengan qadhi. Qadhi itu adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah kepada umat Islam. Itu dalam khazanah Islamnya. Kalau kita di Indonesia, hukumnya masih menggunakan hukum undang-undang, maka pedoman hakim dalam memutuskan perkara adalah berpedoman kepada undang-undang. Nah, di Indonesia yang baru menerapkan sistem undang-undang syariat Islam barulah satu provinsi, yaitu Aceh, Brunei Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam, ya, Brunei bukan, ya, Nangro Aceh Darussalam. Makanya setelah dia dikasih otonom, dulu kan itu yang dituntutnya itu. Makanya ada gerakan Aceh Merdeka, itu dituntutnya. Sekarang dikasih otonom oleh pemerintah, kan tak ada lagi pemberontakan. Mereka pengen menerapkan di daerah mereka itu hukum Islam. Jadi setiap tahun itu ada itu. Bahkan ada yang di live kan, ada juga hakim-hakim Indonesia yang menyalahkan, tidak bisa disalahkan karena itu adalah aturan daerah mereka. Kalau kita di Sumatera Barat belum bisa juga, ya, masih mengacu kepada undang-undang. Makanya di sanalah nanti peranannya anggota dewan itu. Makanya kan yang terjadi sekarang itu apa? Yang untuk lihat ada orang yang pengen, ya, undang-undang dasar yang dirumuskan pada tahun 1945 itu kan dah banyak. Kalau sekarang itu ada amandemen. Apa itu amandemen? Nah, perubahan. Bahkan ada kemarin itu ada melakukan perubahan atau amandemen terhadap Pancasila. Maka banyak yang protes. Kalau untuk kita yang kasusnya, yang terkhusus antum yang nanti akan menduduki posisi di OPPM, maka apa yang antum lakukan? Ya, kita harus berpedoman kepada aturan-aturan pondok yang sudah tercurah di dalam tata tertib yang sudah disepakati atau yang sudah ada. Misalnya pelanggarannya misalnya udah, ya, kalau dalam bahasa misalnya contoh sepak ujian bahasa yang sekarang, Imam, kalau misalnya botak itu berapa kali pelanggaran? 6 kali pelanggaran di botak. Oke. Tapi pernah kejadian misalnya belum terhitung 6 kali ternyata dia ada di botak. Berarti seseorang memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan SOP-nya, standarnya sudah ditetapkan. Makanya nanti ketika antum nanti membuat mahkamah dan itu belum ada, maka silahkan dirumuskan dan disepakati dengan musyrif. Kalau bisa ketika musyawarah kerja itu nanti sudah direkam, sudah antum format.
Ya, sudah ada harus formatnya bagaimana supaya bisa dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Dan yang kedua, ada qadhi atau hakim yang mengetahui sebuah kebenaran tetapi dia memutuskan lain, tidak sesuai dengan kebenaran yang dia dapatkan. Dan yang terakhir adalah hakim yang bodoh. Nah, itu bahasanya yang bodoh itu kenapa? Dia tidak tahu akan sebuah kebenarannya dan juga salah di dalam memutuskannya. Ya, jadi seorang hakim tadi jadi seorang hakim atau sebut dengan qadhi, ataupun nanti antum yang akan melaksanakan sebuah mahkamah tidak bisa sembarangan orang. Ya, tidak bisa sembarangan orang. Anda kan bagian bahasa, Anda yang bertanggung jawab, apalagi Anda nih ketuanya. Atau misalnya keamanan, Anda kan bagian ketua keamanan, Anda yang lebih berhak untuk melakukan itu. Ya, nah, jadi untuk melaksanakan mahkamah itu tidak bisa sembarangan. Antum pernah lihat tak ketika sekali sidang itu ditunda berkali-kali? Banyak faktornya. Yang pertama mungkin bukti yang belum lengkap, saksi yang belum valid, atau kondisi hakim itu sendiri yang tidak fit ketika itu, tidak mau dia memutuskan. Ya, jadi dari seorang hakim yang pertama itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Ya, kalau orang lagi sakit, lagi tidak fit, ya, lagi banyak pikiran, atau memang fisiknya yang lagi sakit, ya, apakah matanya, telinganya, nanti telinga lagi tidak sakit ini, ya, mendengar kata-kata tidak jelas. Nah, orang bilang iya, nanti jawabnya tidak. Maka itu tidak boleh melakukan persidangan, ya. Yang pertama, dia harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Itu syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Kalau fisiknya sakit, pikirannya tidak tenang, banyak permasalahan, maka dia tidak boleh melakukan persidangan. Jadi antum nanti di setiap bagian itu kan tidak satu orang, ya. Misalnya mudabir kan juga tidak satu orang. Maka ketika melakukan persidangan, yang harus dilakukan adalah timbang fisik antum. Antum lagi sehat nggak? Lagi banyak masalah nggak? Kalau memang iya, jangan lakukan. Jangan antum yang menjadi hakimnya di hari itu. Walaupun misalnya nanti gantikan nih kawan antum. Kemudian, ya, dari yang 4 tadi, kalau misalnya ada yang sedang menghakimkan satu, ya, yang lain tidak boleh ikut campur. Ya, misalnya kayak gini. Ini ada nih, antum berempat duduk bagian keamanan. Nih di sini ya, bagian keamanan duduk dengan kakaknya di sini. Berbaris, berempat atau berlima atau bertiga. Satu orang menyidang. Ini mahkamah ya, bukan yang lain. Ini kalau kita kaitkan dengan mahkamah. Kalau berkaitan dengan mahkamah, siapa yang ditugaskan menjadi hakim ketika itu, yang lain tidak boleh ikut campur. Ya, misalnya kan kasus Ferdy Sambo sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Ada hakim terkhususnya. Maka hakim-hakim yang lain tidak boleh terikut di dalam itu, kecuali memang namanya terlibat di dalam itu menyelesaikan kasus. Antum menyidang anggota yang melakukan pelanggaran, yang bertugas melakukan hari itu siapa? Kalau memang tidak siap fisik dan jasmaninya atau rohaninya, maka lemparkan atau limpahkan kepada kawan yang lain. Jangan dipaksakan. Makanya yang terjadi sekarang ini, kemarin itu
Ya, ada yang melakukan tempeleng, memukul misalnya, atau misalnya orang melakukan baru pelanggaran satu kali, sanksinya disamakan dengan orang yang berkali-kali. Dan Anda pernah mendengar laporan dari anggota seperti ini, atau juga pernah melapor mungkin. Anda kemarin itu baru masuk satu kali, tapi diomelin banyak-banyak kali, seperti orang yang sudah masuk mahkamah berkali-kali. Ya, sudah masuk berkali-kali, nggak bisa. Makanya sehatkan fisik dan rohaninya. Kalau antum demam sakit, ya, maka jangan lakukan itu, limpahkan kepada yang lain. Ya, supaya apa yang kita putuskan itu tidak ada yang timpang tindih, tidak ada yang terzolimi. Itu yang pertama, syarat bagi seorang qadhi. Yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh seorang hakim atau qadhi, ya, harus memiliki kecerdasan dan kemampuan. Ya, kecerdasan, cerdas itu bukan hanya cerdas otaknya saja, ya, tapi juga cerdas dalam melakukan analisa. Ya, kalau antum lihat nanti dalam kitab mutolaah itu, atau antum di kelas 4 ada nggak belajar kitab mutolaah Al-Amir wa Sujana? Nah, kelas 5 ada Al-Amir wa Sujana? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin Anda sampaikan sedikit. Ya, dalam kisah itu diceritakan, ya, nah, pemimpin atau qadhi, ya, melakukan inspeksi ke sebuah penjara. Ya, nih yang akan disidang ini, hakimnya datang berkunjung ke penjara, melihat bagaimana kondisi daripada tahanan itu yang akan melakukan persidangan, atau misalnya yang sudah berada di sana. Suatu saat masuklah dia ke dalam itu, dia tanya satu persatu, kamu, entah, kenapa masuk penjara? Kenapa berada di sini? Katanya. Ya? Anak ini orang baik ini Pak. Ya? Saya ini orang baik, tidak ada melakukan pelanggaran. Polisi itu aja yang tidak adil, Anda tidak ada ngapa-ngapain, langsung aja ditangkapnya, bawanya ke sini. Hanya satu lagi, kamu kenapa masuk? Sama Pak dengan yang tadi, komplotan misalnya. Tapi lagi duduk-duduk, ya. Nah, kemudian ditangkap saja gitu. Padahal duduk-duduk sedang melakukan perjudian. Ya, karena tidak mungkin polisi menangkap sesuatu yang tidak jelas. Ya, polisi itu punya trik. Ya, kawanannya kemarin pernah kena itu. Ya, suatu saat ini permainan ludo, tonton ludo. Nah, ternyata ludo itu juga dijadikan judi sama orang. Jadi ada cerita kemarin tertahan dia selama 3 bulan waktu itu. Kawan sama sekolah dengan anak. Jadi duduk-duduk di warung, pulang dari tempat kerjanya, belum pulang ke rumah istrinya lagi, duduk dulu di warung, ya, main ludo, taruhannya uang kecil. Nah, ternyata polisi ini datang ke sana, ikut juga main, bentar main, cuman disampaikan, udah yuk, sudah cukup aja main, mari kita bubar. Nah, yang lain ini nggak mau bubar, yang satu ini polisi ini bubar, yang nanti datang timnya ke sana, karena udah diincarnya, akhirnya ditangkap, nah, dimasukkanlah ke sana, nanti ditanya di penjara. Nah, ada yang melakukan apa-apa, main-main gitu aja, cuman katanya. Ditanya lagi satu lagi, entah kenapa? Udah beberapa orang yang ditanya, tidak ada yang mau mengakui kesalahannya. Ya, kemudian, nah, nampaklah orang yang paling sudut sana misalnya, ya, duduk terpojok, matanya berlinang sambil
Ya? Tertawa. Ya? Sambil menangis terseduh-seduh di sudut sel penjara itu. Kemudian dihampirinya. Kamu kenapa? Ya? Saya melakukan sebuah khilaf, waswasani syaitan, dibujuk rayu oleh syaitan untuk melakukan pencurian, dan saya lakukan itu. Sedang melakukan aksi, ternyata polisi sudah datang dan saya ditangkap, dan saya sangat menyesal dengan hal itu dan merasa sangat bersalah. Ya, saya mau minta ampun kepada Allah. Makanya saya merasa sangat sedih, merasa terhina, merasa terpukul. Ya? Nah, dengan kesedihannya itu, dengan kearifannya atau dengan kecerdasan seorang hakim tadi, dia langsung saja memutuskan apa yang disampaikannya. Oke, di antara para tahanan di sini yang baik-baik semuanya, yang tidak bersalah, ini tidak bersalah, ini tidak bersalah, ini baik, katanya. Ternyata ada orang pencuri yang jahat satu di sini. Nah, keluarkan saja dia. Ya, yang nangis tadi, yang menangis menyesali kesalahannya tadi. Terus polisi tadi tanya, kok dilepaskan? Ya, karena seseorang yang sadar akan kesilafannya itu, nah itulah orang-orang yang sadar itu. Karena kalau orang-orang yang seperti tadi, kalau dilepaskan, dia akan mengulangi kembali. Seorang yang insaf, menyadari akan kesalahannya, ya seperti itu tadi. Kalau orang yang seperti itu, biasanya tidak akan mengulanginya lagi. Banyak itu, kisah-kisah seperti itu banyak itu dalam kitab Muthala'ah. Nanti di kelas 5 nanti ada juga nanti Jazaul Qadi, Zakaul Qadi. Nanti ada, nanti kita bahas nanti di sana. Ya, banyak. Atau kisah di zaman itu, mungkin antum tak pernah juga mendengar bagaimana seorang qadi memutuskan dua orang ibu yang memperebutkan anaknya. Ya? Nah, mungkin semua itu tak dengar kisahnya. Ya. Kenapa qadi itu berani menyatakan itu? Karena udah terbaca sama dia, cuman dia tidak bisa membuktikan atau bukti yang nyata itu tidak ada. Nah, dengan sikap dia, dengan kebijaksanaan dia yang seperti itu, maka nanti nampaklah. Jadi target kita nanti, antum melakukan mahkamah, targetnya apa? Bukan hanya melanggar hukum, bukan itu targetnya. Targetnya itu ketika ada pelanggaran dan dihukum, tujuannya supaya ini tidak berulang kembali. Ya, dan kita memutuskan, ya, atau nanti memutuskan mereka dihukum atau tidak, itu bukan atas dasar kebencian, tetapi itu atas dasar aturan peraturan yang sudah ada di dalam persidangan. Ya, ya, makanya ketika ditanya nggak usah yang aneh-aneh. Ini sidangnya misalnya pelanggaran bahasa, tapi diungkap kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan bahasa, apa hubungannya? Ya? Sebutnya bapaknya, ibunya, ini segala macam. Ya, kalau dia melanggar bahasa, Anda melanggar aturan nomor segini di dalam bagian bahasa, dan sanksi yang Anda dapatkan dengan ini. Benarkah Anda melakukan ini? Ya, udah selesai. Ya, nah, kemudian apalagi yang harus dimiliki oleh seorang qadi atau seorang hakim, yaitu, ya, kalau sekarang mungkin tidak ada lagi orang budak, ya kan? Kalau dalam Islam itu merdeka atau memang beragama Islam. Kalau kasusnya, ya, nah, kalau misalnya di sini kan ada beragama Islam, itu untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan Islam. Nah, itu yang Nabi bilang tadi. Kalau antum kasusnya berkaitan dengan bagian keamanan,
nanti tidak ada bagian olahraga yang campur tangan di dalam, ya. Anggota bagian saja tidak boleh ikut campur ketika kawannya melakukan persidangan, apalagi itu bukanlah bagian dia. Ya, ini yang sering terjadi, duduk di kantor rame-rame, bagian keamanan menyidang, nanti yang menghakimi bagian olahraga atau bagian bahasa, atau yang tidak ada bagian pun ikut juga di dalam. Nah, ini yang salah. Maka yang menjadi ditunjuk menjadi hakim dan memutuskan perkara, dia harus bersikap tegas. Kan dia yang punya wewenang, ngapain orang itu ikut campur? Nah, ini ada sikap kita kepada tadi yang empat tadi, yang pelaku, yang melapor. Bagaimana juga sikap kita kepada orang-orang yang tidak berkepentingan? Ya, sama seperti dalam kitab Muthala'ah juga, ketika seorang anak dari pejabat menempeleng seorang hakim, itu dalam judul apa itu? Dalam kitab apa itu? Muthala'ah kelas 4 itu? Kelas 5. Ya? Ketika dia menempeleng hakim itu, dijebloskan oleh hakim ini ke penjara. Apa tujuannya? Ini bukan karena kebencian saya sama dia, bukan dendam saya sama dia, tapi ini untuk menjaga jalannya sebuah mahkamah, untuk menegakkan sebuah keadilan, untuk menjaga wibawanya persidangan. Maka antum nanti tidak boleh campur tangan. Kalau antum misalnya imam sekarang jadi bagian bahasa, ketika dia yang diamanahkan untuk melaksanakan mahkamah, maka yang lain tidak boleh ikut campur. Dia yang berhak untuk itu. Kalau ada yang ikut campur, dia berani tegas, keluar anda dari sini. Sekarang mana yang berkuasa untuk, yang berhak untuk menyelesaikan ini? Tidak ada intervensi kayak gitu. Ya. Nah, jadi harus ada ketegasan yang seperti itu. Jangan mudah, ya. Kalau hakim mudah digoyah-goyahkan, susah sekarang untuk mencari keadilan. Digoyang sedikit, gini, akhirnya berubah keputusannya. Nah, berarti kacau balau semuanya. Ya, tidak jelas mana yang hak, mana yang batil, itu tidak nampak lagi nanti. Semuanya. Ya, semuanya tidak ada yang jelas. Ya, nah jadi itu yang harus nanti ketika nanti antum mendapat posisi-posisi itu harus berani untuk tegas. Ya, jangan nanti ikut campur. Kalau kerjasama silakan, ya, kerjasama silakan. Tetapi dalam sebuah mahkamah tidak boleh, ya. Sama-sama kerja sama boleh, sama-sama kerja tidak boleh, ya. Nah, misalnya satu ini dikerjakan sama-sama, kan ada job-jobnya masing-masing. Nah, jadi kalau bisa nanti Anda mengadakan mahkamah, cari tempat yang aman, yang strategis dari gangguan-gangguan. Kalau misalnya tidak ada, misalnya di OPPM kantornya segitu, maka yang lain harus menghindar dari sana, jangan duduk juga di situ yang tidak berkepentingan. Ya? Nah, itu misalnya terjadinya ketidakadilan itu di sana. Ya? Nah, dan kita harus adil. Kemudian hal-hal lain yang perlu, ya, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada juga yang menyatakan itu, tapi masih perselisihan para ulama. Semuanya wajib laki-laki, tapi untuk saat sekarang ini sudah banyak yang menjadi hakim itu dari perempuan. Ya. Nah, kemudian juga harus adil dan memiliki pengetahuan. Misalnya
antum yang melaksanakan mahkamah harus mengetahui aturan-aturan yang ada di bagian itu. Nah, ini antum yang berdua yang sibuk biasanya di kantin, kan tahu antum di kantin kan sekarang antum berdua, ya harus tahu aturan-aturan kantin.